ada kulturnya gitu. Jadi film sendiri orang itu ada loh orang maraton. Halo semua, selamat datang di podcast Japanese Studies Kelompok 8. Kelompok gimana? Halo. Oke, kita hari ini mau bahas apa ya, Nin? Hari ini kalau dilihat dari dressnya kita hari ini ya, kelihatan banget gak sih kalau kita kali ini mau bahas salah satu budaya populer Jepang, yaitu anime. Guys, siap banget ya ini. Yeah. Dari narasumbernya, dari hostnya juga. Betul. Tapi ini cosplaynya nggak yang bener-bener cosplay ya, guys. Sebisanya aja. Ya, sebelum itu kita harus perkenalan dulu dong, dari hostnya dulu atau dari gue ya? Ya. Oke. Host pertama kita. Halo guys, aku Diana di sini sebagai host dan kali ini aku sedang cosplay dari anime One Piece. Wah, nakama ya, nakama. Nonton nih, nakama harus nonton sih. Ini topi dari Siapa tuh? Ace dan ini Uta. Kenalin, aku host kedua, panggil aja Anin. And hari ini aku lagi pakai makeupnya Choso dari anime Jujutsu Kaisen. Salam kenal. Sebenarnya siapa tuh? Sekarang ganti narasumber. Ayo kenalan. Halo, aku Baren. Kali ini aku pakai dari bednya Asta. Mada pantang menyerah. Halo guys, aku Alin sebagai narasumber. Sekarang aku lagi jadi Makima jadi-jadian. Tapi gak apa-apa, yang penting semangatnya tetap ada. Itu topinya punya Makimo bukan? Wah, Topinya. topinya dari suami saya, One Piece. Oke nih, ngomong-ngomong soal anime ya. Anime itu kan salah satu budaya populer yang sangat-sangat mendunia di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia gitu. Nah, aku mau tahu dong, anime favorit kalian tuh apa sih? Coba sebutin top 3 anime favorit kalian gitu. Ya, top 3 ya. Aku ya. Yang pertama Naruto Shippuden. Terus yang kedua Attack on Titan. Yang ketiga One Piece, guys. Oke, kalau aku sih yang pertama Jujutsu Kaisen guys, JJK. Yang kedua sama kayak Baren, Attack on Titan. Oke. Terus yang ketiga itu Skip to Lover. Wah. Buat kalian yang nggak tahu, kalian harus nonton guys. Lucu banget. Promosi dia. Persahabatan antar anak SMA. Oke, Oke. siap. Lanjut, aku tanya nih ya. Oke. Ini kan kalian kayaknya udah banyak nonton anime nih. Kalau menurut kalian sendiri tuh, kalian termasuk wibu atau otaku? Tapi tahu nggak bedanya apa antara dua itu? Wibu atau Tahu otaku? sih. Oh. Tapi kita kayaknya wibu gak sih? Bahaya ya guys. Kenapa kok bisa bilang gitu? Apa ya? Definisi dari wibu sendiri itu terobsesi sama budaya Jepang. Jadi nggak cuma sama animenya aja, tapi sama praktik budayanya, sama hal-hal yang dipercaya sama orang Jepang. Itu kita tuh sangat mengagumi hal tersebut. Oh, jadi kalian bisa dibilang terobsesi atau mengagumi ya? Obsesi. Otaku itu apa itu, Baren? Kalau otakku tuh ini ya, lebih dari wibu, maksudnya mendalam, dan juga itu dia tidak hanya suka anime atau kebudayaan, tapi lebih terfokus di satu hal yang mungkin orang ini ya, gak terlalu ngerti, kayak awam gitu. Kayak contohnya ya dia suka kereta api tuh sampai tahu bisa bedain suara kereta apinya kayak gitu. Keren ya, telinganya tajam banget gitu. Titut gitu. Kayak juga kayak pecinta mobil sampai bisa bedain suara mobilnya dan mesinnya apa, kayak gitu-gitulah. Otak lebih kayak gitu, guys. Oke, Fokusnya. dari anime favorit kalian itu diadaptasinya dari manga atau light novel? Kalau dari ketiga-tiganya, baik Naruto, Attack on Titan, dan One Piece itu mereka diadaptasi dari manga ya atau komik. Terus juga mereka ada adaptasi light novelnya. Itu ada juga yang light novelnya pada saat anime dan manganya berlangsung. Ada juga yang sudah selesai gitu, maksudnya setelah animenya tamat gitu. Jadi kan light novel kayak lanjutan lah. Oh, Episode bonus gitu ya? Ya, sudah bonus kayak gitu. baru tahu. Oke. Terus, aku mau nanya apa tadi ya? Oh ya, setelah kalian nonton anime-anime itu, apa aja sih nilai moral yang kalian dapat gitu? Kalau dari anime favoritku ini kan JJK sama AOT ya. Ya. Kebanyakan adegannya action gitu nggak guys? Iya. Guys. Berantem. Mereka saling menyerang berantem Ya, loh. benar sekali. Tapi itu apa ya, proses dari awal berantem sampai penyelesaian itu bikin aku sadar kalau ternyata hubungan manusia tuh sekompleks itu guys. Benar. Kayak apa yang kalian lakukan itu akan berdampak ke orang lain. Itu sih yang aku pelajarin. Benar. Kalau dari Baran gimana? Kalau dari aku ngelihat dari Naruto ya, karena dia dijauhin kayaknya perkara punya kekuatan yang berbahaya mungkin bagi orang-orang, tapi tanpa tahu gimana dia harus struggle, harus berjuang sampai bisa dibuktikan bahwa dia bisa jadi pemimpin di desa itu, juga diakui oleh warga. Benar sekali. Ya, dari itu semua itu berdampak nggak sih dari segi karakteristik dan budaya dari anime itu kan pasti ada ya? Ada nggak dampak positif sama negatifnya itu menurut kalian?
Kalau dari positifnya kita jadi familiar sama kata-kata Jepang nggak sih? Iya betul. Belajar ini ya, bahasa Tadakimasu baru ya. gitu. Tadi Iya. Mas, meskipun kelihatannya agak lucu gitu ya, kita jadi kebawa ngobrol sama teman-teman pakai bahasa Jepang gitu. Itu kita jadi belajar juga. Ya, benar-benar. Tapi kalau negatifnya itu sebenarnya bukan aku yang mengalami ya. Tapi kalau dilihat dari orang, itu ada loh orang maraton seharian di kamar, Ya, mendekam diri gitu. Kuat banget ya. Jadi hikikomori ya. Yes. Oh ya, Betul. close Untuk to membatasi interaksi sama orang hikikomori. lain Iya, buat nonton anime. 3 episode, 3 hari Iya. sudah 300 300 One Piece ya. Iya, Oh, oh. episode Itu ngapain ya? Itu matanya, Apakah gitu? matanya itu gimana itu ya? Besok sudah pakai kacamata berapa inch gitu. Iya. Nggak kuat sih, nggak sanggup kayak Iya, kita ya, nggak makanya segila itu itu. nontonnya ya. Ya, kalau dari Baren gimana? Kalau dari aku sih ini sih lebih ke akademiknya ya. Jadi aku lebih kepingin belajarnya tuh huruf-hurufnya, terus kata-katanya kayak gitu kan. Jadi kepingin ikut N5 tuh kayak tes yang kita bisa bahasa Jepang atau enggak. Terus tapi kalau sisi negatifnya mungkin kita tahu ya kalau belajar bahasa asing tuh terkadang orang-orang tuh lebih gampang bisa ngerti bahasa kasarnya gitu. Tapi paling gampang bahasa dipelajarin. Iya, 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 iya. Gitu ya guys gitu. Iya, Jadi kita kadang-kadang iseng untuk manggil teman tuh dengan kata-kata kasar ya, tapi yang ngerti aja gitu ya. Kita Yang nggak suruh-suruh ngerti-ngerti bercanda aja. gitu. Hey, Ya kayak gitu ini nggak nanti boleh sih editor sebenarnya mohon kasar ya, disensor guys, ya editor. Ya. Gantian aku nih, mau tanya kalau dari segi tokoh atau animenya sendiri nih, berdampak gitu nggak sih ke kalian ya dari aspek apapun lah. Kalau aku pernah dengar orang-orang yang nonton Attack on Titan, itu mereka tuh ngerasa lebih paham perkara politik sama perang dunia gitu kan. Kalau nggak salah kan AOT itu dia ngambil latar belakangnya kan dari perang dunia juga ya. Dari Jerman. Terus kalau yang nonton Naruto itu biasanya punya motivasi yang tinggi untuk berjuang kayak gitu-gitu. Berjuang. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau aku sih iya sih dari Naruto karakternya. Jadi waktu itu kayak kesulitan banget di SMP peralihan mau ke SMA. Terus ngelihat pada saat itu Naruto-nya tuh hampir dia berhasil menjadi Hokage gitu. Kayak aku kepikiran gimana sih besok aku bisa nggak ya kayak dia kayak gitu. Inspirasi. Iya. Dan akhirnya kayak alhamdulillah terkabulkan sampai di Ah. sini. Alhamdulillah. Sekali. Iya. Kalau dari Alin? Iya, tadi kan Anin sempet mention ya kalau misalnya penonton Attack on Titan itu jadi lebih paham politik, dan itu emang aku rasain gitu sih guys, karena emang latar belakangnya itu nama karakternya dari tempat-tempatnya itu pakai bahasa Jerman ya. Betul. Jadi aku bisa nangkep kalau penonton AOT itu jadi lebih tertarik sama sejarah gitu. Benar. Yang nggak suka sejarah juga bisa belajar dari Attack on Titan. Benar. Iya, karena penasaran kan pasti kayak Iya. cari nama tokoh dan tempat-tempatnya. Terus ngomong-ngomong, ada nggak sih pengaruhnya ke Indonesia gitu dari segi industri kreatifnya? Banyak ya. Iya banyak sih ya. Jadi kalau dari yang aku tahu kan banyak nih teman-teman bisa gambar. Nah mereka tuh dari melihat anime atau komik itu ini, jadi mereka bisa belajar menggambar gitu sampai bisa buat komik terus diterbitkan di situs resmi ya seperti webtoon atau situs-situs lainnya gitu. Terus juga pernah gabung komunitas anime online gitu ya, bebas sih dari sosmed apa aja. Jadi mereka kayak seneng banget tuh ngebahas tentang spoiler. Jadi kan manga duluan nih yang keluar, jadi kayak mereka bisa tebak-tebak di alur selanjutnya. Terus yang suka banget ke teori sampai bertengkar, padahal ya belum tentu bener sih, tapi selalu menjadi bahan keributan kayak gitu-gitu. Kelakuan ini memang ya. Iya. Kayak Perbincangan gitu. menarik ya guys Iya. tentang fans anime. Kalau dari Baran itu kan komunitas online ya guys. Tapi kalian tahu nggak sih kalau komunitas offline-nya penyuka anime di Indonesia semakin gede. Bahkan Iya. event-event offline tuh mulai sering muncul, mulai sering dilakukan gitu guys. Kalian contohnya kayak Ava ID itu. Ava ID itu kan sering mengundang artis dari Jepang langsung ya buat datang, Iya. buat Banyak, tampil di situ. banyak. Tapi selain itu juga mereka mengadakan event perlombaan yang berhubungan sama budaya Jepang. Ada cosplay kayak kita Ya, sekarang ini cosplay guys. kita sekarang ini, Ya, cosplay jadi-jadian. Ya, walaupun seadanya nggak apa-apa, tetap Kalau cosplay Ya, alami ya. mewakilkan gitu. Jadi kayak memperagakan kostum sebagai karakter anime yang kalian mau. Terus ada seiyu, itu tuh voice acting karakter anime. Sama yang terakhir ada okeru. Okeru itu Aku bisa seiyu loh guys. Oh aduh. Bisa seiyu nih. Boleh. kalian nge-cover lagu Jepang, lagu-lagu anime itu namanya okeru. Bernyanyi kita. Terus ini kan cukup menarik gitu ya. Kita bisa ikut berbagai audisi yang kayak seiyu, terus ada okeru, ikut audisi cosplaying. Bahkan mungkin pas waktu cosplay itu kita disuruh acting juga nggak sih kayak dalam karakternya kayak gitu. Kalian sempet gak ikut serta dalam kompetisi seperti itu? Mungkin iseng-iseng atau ya kayak kalian pengen barangkali ada bakat terpendam Iya, gitu. untuk mengembangkan skill Iya, terpendam ngembangin gitu. skill Gara-gara terpendam menonton gitu kan. anime. Pernah nggak? Sebenarnya kalau
ikut masih belum ya, tapi udah ada niatan nih. Udah Niatnya tahun- sih. tahun lah niatnya kan gitu ya. Jadi dulu itu aku sempat mau daftar Okeru Japanese World-nya UNER 2020. Oh, Iya, tapi Tahun karena kemarin, ada guys. halangan ya magang guys, jadinya nggak bisa ikut. biasa sayang sekali. mahasiswa, Iya semester ya. atas. Semoga tahun depan bisa ya guys. Tahun ini, Ya, kok tahun iya, depan? tahun ini, Tahun ini, udah beda tahun guys. Semoga bisa ikut lagi. Amin. Iya. Kabaran pernah nggak? Kalau aku ini sih udah coba 2 kali tes JLPT walaupun belum bisa tembus tapi udah Keren. aku pengen lebih lanjut lah belajar kayak gitu. Mhm. Jadi juga Bismillah. bermulanya Iya. dari lomba-lomba kayak JW gitu ada lomba ininya coba ikut tulis-tulisnya gitu loh. Oh iya, Ya. Hiragana, katakana, kanji. Semoga- Jadi ada keinginan untuk pergi ke Jepang gitu ya, kerja di Iya. Jepang. Semoga kuliah gitu kepingin. Semoga next Semoga, GLPT nilainya tinggi Ya, ya. amin, lulus amin. Nah, ke pertanyaan terakhir nih. Wah, sudah terakhir. Ada nggak sih pesan buat penonton yang sedang menonton podcast kita kali ini gitu? Bisa banget kalian bilang jangan mendiskriminasi orang-orang yang menonton anime. Jangan remehkan wibu gitu. Bercanda. Ya. Oke, ada nggak? Ada nggak? Ya, kalau buat aku dulu kan belum begitu terkenal ya. Jadi aku kayak diremehin kayak aku perempuan tapi kok liatnya yang kayak Naruto gitu, yang action, diremehin lah, kayak diketawain juga kayak gitu-gitu. Tapi setelah beberapa tahun ke depan ya ternyata mereka kayak gitu kurang lebih ikut nonton juga. Jadi bingung sendiri ya kenapa kok orang itu Kemakan sendiri ya? orang Iya. ngerasain kayak gitu ya. Kayak please jangan ngeremehin orang lain. Kita nggak tahu ke depannya dia bakal kayak gimana berkembang. Betul. Terus bisa ngelampoin kamu kayak gitu-gitu sih. Terus juga ada quotes nih aku dari lihat Naruto tuh kayak saat orang-orang itu menganggapmu nggak bisa apa-apa tuh jangan dipeduliin karena yang bisa ngubah nasibmu tuh adalah kamu bukan orang lain. Betul. Quotes Itu by sendiri. Rock Lee ya guys. Rock Lee. 100% true. Tapi yang diceritain sama Baran itu kurang lebih apa ya, pengalaman umum pecinta anime gak sih? Iya, Sering benar, bilang benar. aneh, Iya, sering dicap benar. aneh. Kenapa sih kok suka anime Jepang, suka lagu-lagu Jepang? Soalnya aku sendiri juga pernah ngalamin sih. Padahal ya apa ya, setiap manusia sama produk-produknya kayak anime, kayak lagu, kayak budaya itu kan emang ada kulturnya gitu gak sih? Sangat dekat sama kultur. Yang harusnya itu sebagai motivasi kita buat belajar. Kenapa sih kok orang ini suka produk ini gitu? Buat saling ngerti satu sama lain. Ya. Jadi jangan jadiin perbedaan itu sebagai bahan ejekan guys, tapi sebagai Betul media sekali. buat saling belajar. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Aku jadi ingat apa namanya quotes-nya Pak Yaga di Jujutsu Kaisen. Jadi edukasi itu akan membuat kita mengerti semua hal di sekitar kita. Wow, benar-benar Gila, edukasi gila. membuka Mahal pandangan. banget. Yes, mahal. Mahal juga. Oke nih, jadi kesimpulan podcast kita hari ini apa ya? Jadi, kalau menurutku nih ya, yang aku bisa ambil dari yang sudah dikatakan sama narasumber kita hari ini, bahwa dengan kita menonton anime itu kita bukan sekedar nonton atau hiburan doang guys, tapi kita bisa ngambil banyak hal-hal berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan. Contohnya kayak kita ngambilnya tadi nilai moralnya, terus kita juga bisa ngembangin skill yang tadi jadi seiyu, terus ikut okeru yang kita cosplaying kayak gitu-gitu. Terus ya mungkin kita juga lebih paham tentang manusia, lebih paham tentang dunia, ada banyak gitulah. Dan menurutku ya apa sih orang yang nonton anime itu orang nonton anime atau Gak selalu orang yang negatif kok, guys. yang enjoy anime tuh nggak selalu berkonotasi negatif. Kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir dan dengerin apa yang tadi mereka sampaikan tuh kalian bakal ngerti kok kalau ya sebenarnya semua tuh tergantung mindset orang-orang, bagaimana mereka menanggapi apa yang sudah mereka konsumsi begitu Tergantung guys. masing-masing individu. Jadi jangan ambil negatifnya, ambil positifnya. Oke, karena kita sudah di penghujung podcast ini ya. Ujung banget nih sedihnya. Kami ucapkan terima kasih buat para penonton yang sudah menonton podcast kita pada kali ini. Semoga Terima kita kasih dapat banyak, bertemu guys. kembali di lain waktu. Amin. Oke. Jadi kita ucapkan sampai jumpa dan arigatou gozaimasu. Arigatou. Bye-bye. We're done. Sini, ayo. Mana Baren? Namanya siapa itu? Itu Bang Jali ya namanya. Iya, Bang Jali.